membaca daripada kitab Mukhtaril Ahadits dari ahadits Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disusun oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum sayyari salihin fi darain, amin. Qala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal turzaguna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Rawahu al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halakal mutanatti'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. رواه النسائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا آكل وأنا متكئ. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث صحيح رواه أحمد. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وصحبه ومواlah. Di dalam pelajaran hadis yang lalu disabdakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal turzagun wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian diberikan rezeki dan diberikan pertolongan oleh Allah dengan berkat para du'afa, orang-orang yang kalian anggap lemah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi dalam sahih beliau. Kalian diberikan rezeki dan diberikan pertolongan dengan berkat orang-orang yang dianggap lemah. Maksudnya dianggap lemah artinya masyarakat memandang ini orang nggak punya kekuatan dari segi ekonomi, nggak punya kekuatan dari segi persenjataan, tetapi justru pertolongan dari Allah datang ya berkat mereka, sebab pertolongan bukan dari makhluk. Pertolongan datang bukan dari individu tertentu, akan tetapi pertolongan datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong kalian, maka nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah mau menolong. Masalahnya Allah mau atau enggak nolongin kita. Kalau Allah mau menolong, fala ghaliba lakum. Bagaimana caranya agar Allah mau nolong? Ya kamu tolong Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu membela Allah, Allah bela kalian. Kalau kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Masya Allah. Siapa mereka orang-orang yang menolong Allah, yang membela Allah? Adalah yang memprioritaskan Allah. Memprioritaskan Allah lebih daripada nafsunya, lebih daripada dirinya, lebih daripada obsesinya, mengedepankan, mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, fil Bukhari, itu disebutkan salah satu contoh para du'afa yang menjadi penyebab kemenangan dan kejayaan. Yaghzu fi'amun minan nas. Sekelompok manusia mereka melakukan jihad, peperangan. Kemudian dalam peperangan tersebut yabtu alaihimul fath. Pertolongan Allah tidak kunjung datang, lambat datangnya. Maka dikumandangkan panggilan, hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara pasukan orang yang melihat Rasulullah? yakni para sahabat masih ada gak? Ada gak di pasukan kita sahabatnya Nabi Muhammad? Maka ditemukan 1-2 orang, fayugaddamun, maka dimajukan orang tersebut dan diminta pendapatnya, dihormati, dimuliakan, dicintai. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala berikan pertolongan. Subhanallah. Terus Nabi masih belum habis ceritanya, yaghzu fi'amun minan nas. Berlalu masa lagi sekelompok manusia berjihad, tapi nggak menang juga seperti kasus yang awal itu. Maka dikumandangkan panggilan. Rupanya ini pemimpinnya udah bingung bagaimana mau cari pertolongan. Maka dia tahu solusinya.
Dia tanya, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di kalangan pasukan orang yang pernah melihat berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah, yakni para tabi'in. Saat itu tabi'in udah tinggal sedikit, dan ditemukan ada 1-2 orang, dan mereka dimajukan, diutamakan, diminta doa dan pendapatnya, dan menang pasukan. Kemudian juga berlalu lagi masa, kata Nabi nih, Nabi masih lanjut cerita, yaghzu fi amun minan nas, berperang sekelompok kaum, tetapi pertolongan nggak kunjung menang, mereka nggak kunjung ditolong oleh Allah Ta'ala, hingga akhirnya Al-Amir, pemimpinnya, panglimanya mengumandangkan panggilan, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada nggak di antara pasukan orang yang pernah melihat tabi'in, yang pernah melihat sahabat yang pernah melihat Nabi Muhammad? Maka ditemukan 1-2 orang tabi'in, dan mereka diperlakukan dengan hormat, dimuliakan, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat berkat orang-orang tersebut. Pertanyaannya, kan pasukannya nggak nambah, pasukannya segitu-segitu juga. Satu. Udah gitu, yang kedua, persenjataannya juga nggak nambah, senjatanya nggak nambah, pasukannya nggak nambah, segitu-segitu juga. Yang nambah apanya? Apa yang menjadi poin mereka bisa menang? Yang nambah hubungannya kepada orang-orang soleh makin erat, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Di zaman itu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad para sahabat-sahabat beliau. Maka dijalin hubungan dengan sahabat Rasulullah. Itu sahabat disuruh ngapain? Suruh perang? Enggak, bukan disuruh perang, cuma dicintai, dimuliakan, dihormati, ditaruh pada tempatnya, posisinya di depan. Itu doang. Nambah adab, nambah akhlak, nambah hubungan, nambah cinta, nambah hormat, tambah ta'zim kepada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah di zaman mereka. Itu doang. Subhanallah. Dengan berkat itu Allah Ta'ala berikan kemenangan. Begitu juga generasi yang berikutnya. Ditanya, ada gak yang pernah melihat sahabat, yakni para tabi'in? Dan para tabi'in tersebut ketika ditemukan, mereka dimuliakan, dihormati, orang-orang yang terkoneksi kepada Nabi Muhammad melalui sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, terkoneksi kepada Rasulullah melalui jalurnya para sahabat, terhubung. Bilang, siapa yang pernah melihat sahabat? Ada. Khalas. Kalau ada, muliakan, hormatin. Cuma dihormatin aja. Dimuliakan, dihormati, kemudian Allah berikan pertolongan. Itu saja. Datang lagi generasi berikutnya. Wahakadha. Nah, makanya kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makna hadis, hal tunsarun, hal turzagun, wa tunsarun illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberikan rezeki dan ditolong oleh Allah melainkan dengan berkat orang-orang yang dianggap lemah tersebut. Sebab rezeki datangnya dari Allah, pertolongan datangnya dari Allah. Kapan Allah mau ngasih, Allah ngasih. Tapi Allah kalau mau ngasih, lihat orangnya, punya adab gak, punya akhlak gak, punya hubungan gak, apa sikapnya, apa akhlaknya terhadap para kekasih Allah. Subhanallah. Dan kalau kita mau meneliti itu kemenangan para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kejayaan mereka adalah karena hubungan mereka yang erat dengan Nabi Muhammad. Waktu peperangan di zamannya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, di masa Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq terjadi peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, di Yamamah sana. Itu para sahabat Rasulullah, slogan mereka apa? Wa Muhammadah, wa Muhammadah, memanggil nama Nabi Muhammad. Nabi sudah meninggal, sudah wafat, tapi dikumandangkan, disebut panggilannya itu di dalam perang, menghidupkan lagi itu kecintaan dan hubungan dan koneksi para sahabat terhadap Rasulullah. Yang dipanggil wa Muhammadah, wa Muhammadah, begitu nama Nabi Muhammad. Salahuddin Al-Ayyubi waktu membuka Baitul Maqdis, merebut kemenangan di Baitul Maqdis, itu beliaulah yang menulis surat kepada raja-raja, kepada para salatin, untuk perintahkan kepada ulama dan rakyat kalian membaca kitab Sahih Al-Bukhari dengan niat Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada muslimin di dalam jihad mereka merebut Masjidil Aqsa.
Dan Allah Ta'ala berikan pertolongan. Salahuddin Al-Ayyubi juga yang berinisiatif membacakan sirah, riwayat hidup, sifat Nabi Muhammad di hadapan para pasukannya. Sehingga para pasukan itu termotivasi dan terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dari dulu orang yang bawa kemenangan dan bawa kejayaan, orang yang punya hubungan erat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bawa kemenangan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wah ototnya tuh bagaimana? Apa dia menang otot? Bukan menang otot, bukan menang senjata, tetapi menang cinta kepada Nabi Muhammad, menang akhlak kepada Rasul. Dia selalu mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah absen dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unggul dari sisi itu. Turzagun wa tunsarun bidu'afaikum. Kemudian juga disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi itu beliau adalah orang yang dari mudanya itu terobsesi dengan kitab Abu Hamid Al-Ghazali, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Terobsesi dengan kitab Abu Hamid Al-Ghazali seperti Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, dan mengamalkan daripada kitab tersebut, mengkaji. Setelah itu disebutkan kata ulama bahwasanya kalau mau tahu ulama dunia sama ulama akhirat, ulama dunia senang dengan kitabnya Ghazali. Ulama akhirat suka dengan kitabnya Ghazali. Ulama dunia enggak senang dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun ulama akhirat yuhibbun kutubul Ghazali. Ulama akhirat mereka mencintai dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Sebab kitab-kitab Ghazali mengajak orang dari dunia menuju akhirat. Tapi ulama dunia enggak senang. Kenapa? Soalnya mereka dipermalukan di kitab-kitab Ghazali. Kebongkar boroknya dia. Kebongkar boroknya dia. Makanya enggak demen sama kitab-kitab Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka provokasi orang ya untuk membakar kitab Ghazali, enggak suka dengan kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Hadza Salahuddin Al-Ayyubi, itu beliau terobsesi dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian juga pernah satu kali itu dia duduk sama teman-temannya di masa muda, semua orang ada satu kisah lucu diceritakan, semua tertawa kecuali dia tetap. Sama sekali enggak ada senyumnya, enggak ada tawanya. Ditanya, "Kenapa kamu diam aja, kok enggak tertawa?" Mendengar kisah lucu, dibilang, "Bagaimana saya bisa tertawa? Masjidil Aqsa dipijak oleh musuh-musuhnya Allah, diinjak-injak oleh musuh-musuhnya Allah. Bagaimana saya bisa ketawa?" Kita prihatin dengan apa yang terjadi di Palestina, dengan apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Bukan musiman, bukan kalau lagi di situasi tertentu aja. Jangan orang, "Wah, saya prihatin dengan Masjidil Aqsa." Begitu, terus besok ikut konser lagi. Katanya prihatin sama Masjidil Aqsa. Di lain pihak dia prihatin, di lain pihak dia berjoget. Beneran kamu prihatin sama Masjidil Aqsa? Apa cuma cari muka doang? Waliyadzubillah min dzalik. Kata Salahuddin bilang, bagaimana saya bisa tersenyum, bagaimana saya bisa tertawa, sedangkan Baitul Maqdis diinjak-injak oleh musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Allah. Wahakadha. Itu Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ini saat berjihad di jalan Allah Ta'ala, itu panglima musuh, rajaannya musuh sakit keras. Maka beliau mendengar hal tersebut, dia bilang, "Gencatan senjata, stop." Kenapa? Satu orang dari panglima musuh, rajaannya dalam keadaan sakit keras. Kita stop dulu peperangan sampai itu raja sembuh. Dan bukan cuma sekedar ditungguin aja, Salahuddin mengirim dokter terbaik yang dia punya untuk bantu menyembuhkan raja tersebut dari sakitnya. Saat itu kemajuan dalam bidang kedokteran di tangannya kaum muslimin. Salahuddin mengirim dokter terbaiknya untuk ngobatin itu raja sampai sembuh. Subhanallah. Kita belajar kemanusiaan dari Islam, bukan belajar dari kemanusiaan dari orang yang enggak punya setitik kemanusiaan dalam jiwanya. Selama ini kan gembar-gembor HAM, hak asasi manusia. Kamu belajar hak asasi manusia dari manusia, bukan dari orang yang cuma topeng manusia. Dalamnya enggak ada sisi kemanusiaan sama sekali. Kita belajar kemanusiaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dari warisannya Rasulullah yang diwarisi oleh para ulama termasuk oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, ini kemanusiaan apa? Rumah sakit dibom, ambulan dibom, begitu anak bayi disembelih, dipotong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Persis itu jalannya Fir'aun. Itu jalannya Fir'aun. Ini kan manusia ini punya dua jalan. Begitu, ada jalannya Fir'aun, ada jalannya Hitler. Begitu. Wah, ironisnya yang menempuh jalan Fir'aun, yang menempuh jalan Hitler adalah orang-orang yang mengklaim dirinya korbannya Fir'aun dan korbannya Hitler. Menempuh jalan yang sama, kelakuan yang sama. Persis sama, huwa. Begitu, korbannya Fir'aun. Begitu, jadi kayak Fir'aun. Korbannya Hitler, dia bikin sama seperti Hitler. Hitler melakukan kejahatan, dia tahu dia jahat. Begitu. Ini menyembelih bayi, melakukan kejahatan, dia bilang enggak, bukan kita yang jahat. Yang jahat bayinya. Kata, well, kalau udah begini, malulah, malu. Umat Islam masih ikut-ikutan sama begituan, masih mengidolakan pemikiran mereka, masih mengidolakan, menjadikan rujukan kemanusiaan mereka, rujukan emansipasi mereka. Kemanusiaan yang mereka bawa, kemanusiaan versi iblis. Jangan tertipu. Dan bukan cuma kemanusiaan, bukan HAM, bukan hak asasi manusia aja. Hak asasi manusia yang asli, versi mereka itu yang kita lihat tuh. Rumah-rumah hancur, rakyat sivil pada mati, bayi-bayi pada mati, begitu. Jenazah, sampai jenazah dimakanin sama binatang. Diblokade, nggak boleh pengobatan masuk, nggak boleh obat-obatan masuk, nggak boleh air masuk, nggak boleh listrik masuk, di stop semuanya. Nggak boleh bantuan masuk, orang mau nolongin nggak boleh, nggak boleh. Udah sakit, udah mau mati, biarin. Udah mati, biarin dimakan binatang. Nah itu kemanusiaan versi mereka, nah itu dia. Wah, kita nggak mau HAM yang itu, kita mau HAM versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. HAM-nya mereka adalah keberingasan, waliyadzubillah. Tapi HAM versi Rasulullah itu adalah kemanusiaan yang sejati. Sebab hak asasi manusia versi mereka itu tipuan semuanya, omong kosong. Begitu juga emansipasi versi mereka, hak wanita, bohong. Hak wanita versi wanita juga palsu. Versinya mereka palsu. Jangan percaya dengan itu semuanya. Begitu juga hak apalah yang mereka sebut, hak anak versi mereka. Tahu gak hak anak versi mereka tuh? Al-Habib Umar kemarin kan cerita. Dulu dalam pengajaran di sekolah, ketika diajarin suatu agama yang lain, maka murid diberikan kebebasan, boleh keluar kok. Nggak hadir mata pelajaran agama yang beda dengan agamanya dia. Oke. Tapi sekarang diajarkan mata pelajaran yang isinya itu adalah LGBT. Nggak boleh keluar, harus datang, harus hadir. Kalau enggak, dapat sanksi dalam nilai. Kalau enggak, dapat sanksi dalam nilai. Mereka dulu jerit-jerit kebebasan. Kebebasan apa? Mencekoki bahkan anak kecil dengan pendidikan tersebut. Oh, subhanallah, mutafanninin di dalam menyebarkan kerusakan, dan mereka mengklaim inna nahnu muslihun, kita nyebarkan islah, kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan apa bagi masyarakat dalam LGBT? Subhanallah, Al-Habib Umar cerita bahwasanya sampai nih handphone ketika dipegang oleh orang dewasa, dia membuka medsos, itu oke, tampilannya ya seperti biasa lah. Seperti biasa, dan yang seperti biasanya itu juga nggak beres. Ketika dipegang oleh anak kecil, itu handphone tersebut mendeteksi wajah anak-anak yang megang, maka dia datangkan ketertarikannya itu, story-nya itu dia datangkan hal-hal yang berkenaan dengan LGBT. Subhanallah. Itu bisa mendeteksi wajah, oh ini wajah anak kecil, dimasukin materi-materi LGBT. Jadi dari kecil bisa menerima daripada hal tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Sesuatu yang mereka bilang, oh ini adalah kemajuan.
Ini adalah kemajuan, pola pikir yang maju. Kemajuan mereka adalah kemunduran. Waliyadzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat-sahabat itu dengan kesucian, dengan kemuliaan. Nah, kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sama sekali kita kagum dengan apa yang dijejelin oleh orang-orang kafir, dari fashion mereka, dari adat mereka, dari kebiasaan mereka. Boykot. Bukan boykot makanan, ya boykot makanan sih ya oke lah, semaunya deh. Begitu mau boykot makanan, mau boykot benda, begitu selama rambut masih belum rontok. Ntar kalau rambut udah rontok ya terpaksa deh, mau nggak mau bagaimana. Oke, bismillah. Apa yang mau dilakukan silakan, boykot ya boykot. Begitu, tapi yang jauh 1000 kali lebih penting daripada boykot bendanya mereka adalah boykot perangainya, boykot akhlaknya. Kenapa kok adat mereka bisa jalan di dalam acara perkawinannya kita? Fashionnya mereka yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, itu yang dipakai oleh anak-anak kita. Itu yang dipakai, itu yang dikagumi. Musiknya mereka, pemikiran mereka, itu yang berjalan. Boykot itu semua. Sekalian kalau mau boykot. Wahakata, dan boykot daripada materi mereka, pemikiran mereka jauh lebih penting daripada apapun juga. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau You in position yet? Working on it. dari tenda ini kita kecolongan. Dari tenda ini kekalahan datang kepada umat Islam. Nah, kita udah nggak bisa menjadi penyebab pembawa kemenangan bagi kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara rumah kita kaum muslimin kalah. Kecolongannya dari rumah kita. Kecolongannya dari pakaian anak gadis kita. Kecolongannya dari tingkah laku kaum wanita kita. Kecolongannya itu dari poster yang nempel di kamar-kamar anak kita. Jangan sampai kecolongannya dari situ. Obatin, perbaiki itu semua. Oh, kita mengutuk mereka, posternya mereka nempel di kamarnya kita. La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendidik para sahabatnya demikian. Itu sekali pulang dari jihad, tatkala pulang dari jihad, di tengah perjalanan mereka beristirahat, udah tengah malam. Maka ditugaskan siapa nih yang berjaga malam? Ditunjuklah 2 orang. Salah satunya itu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansari. Dia yang berjaga malam. Saat dia berjaga malam, Abbad bin Bishr namanya, bersama 2 orang. Dia bilang sama temannya, kamu jaga di awal atau kedua? Abbad bilang, sudah saya jaga duluan, kamu istirahat dah. Maka Abbad bin Bishr berjaga, sambil berjaga dia sholat tahajud. Gelar sejadah, sholat di malam hari, tengah malam. Rupanya temannya tidur, Sayyidina Abbad sholat di tempat yang tinggi, tempat ronda mereka. Ada musuh yang tadi berperang sama mereka mencari kesempatan untuk balas dendam kepada umat Islam. Didapati, wah ini ada orang lagi berdiri. Diambil anak panahnya, dipanah. Kena tubuhnya Abbad bin Bishr. 1 anak panah. Abbad yang lagi sholat, dia nggak bergeming dari sholatnya, dicabut tuh anak panah, dibanting, dia tetap lanjut sholat. Ditembak lagi anak panah kedua, dicabut, tetap lanjut sholat. 3, 4, 5 anak panah. Kena bagian tubuh yang nggak mematikan, karena jauh mungkin. Semuanya dia banting, dia tetap sholat. Sampai akhirnya temannya ini yang lagi tidur, berasa kayak dingin, basah, apa ini? Darah. Dia ngelihat Abbad bin Bishr lagi sholat, sebelahnya anak panah ada berbiji-biji. Begitu ini temannya bangun, itu orang yang musyrik kabur lari. Dilihatin ini orang tetap sholat, tubuh berdarah-darah, anak panah berbiji-biji. Selesai daripada sholatnya, salam, bilang, ya Abbad, kenapa kamu nggak bangunin saya dari sejak anak panah yang pertama? Maka Abbad bin Bishr bilang bahwasanya
saya mau bangunin kamu, cuma saya lagi asyik baca surat Kahfi, jadi saya malas mutus tuh itu surat. Saya lagi asyik baca surat Kahfi, jadi saya nggak putus dah. Mau mati, orang lagi enak kok. Lagi enak baca surat Kahfi. Mujahidin dulu kayak begitu. Mujahidin kayak Abbad bin Bishr. Mujahidin tuh kayak timnya Umar bin Al-Khattab yang pada tahajud. Nggak bilang, oh kita habis berjuang, kita habis berperang, capek, tidur makanya. Mereka ini bukan telat subuh, enggak. Bukan telat subuh, tapi enggak tahajud, enggak bangun malam. Ashabut Talut waktu bawa pasukan, banyak yang ikut sama dia. Talut bilang, innallaha mubtalikum binahar. Allah Ta'ala menguji kalian dengan sebuah sungai, katanya Talut. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia bukan bagian dari saya. Pulang. Yang minum dari itu sungai, pulang. Yang enggak minum baru sama saya. Kecuali yang minum cuma 1 teguk dengan 1 tangan. Terjadilah 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Siddiqin. Mereka enggak minum sama sekali. Ngelewatin sungai, kakinya itu ngelewatin sungai. Mereka kehausan. Ditimpa rasa haus dan lapar. Sungai mereka lewatin, dengan kaki mereka basah, tidak ambil air dari situ. Dia bilang jangan ambil air, jangan ambil air, jalan terus. Kelompok yang kedua cuma ngambil air dengan 1 tangan. Ila man iqtarafa ghurfatan, dia ngambil air dengan 1 tangan, dia minum, udah. Itu kelompok yang kedua, ikut jalan. Kelompok yang ketiga dia minum dengan 2 tangan, wah itu udah terus nggak mau berhenti. Kemudian tuh orang yang minum bertanda, ada tanda di mulutnya. Nah itu yang disuruh pulang. Ribuan orang pulang. Yang ikut bersama Talut cuma 313. Seperti jumlah ahli Badar, 313 orang. Ini aja yang ikut sama dia. Sampai akhirnya ketika berhadapan dengan pasukan musuh yang demikian banyak, la taqata lanal yawma bijalut. Kita nggak punya kekuatan menghadapi Jalut. Itu dikatakan oleh orang yang beriman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan apa? Dengan senjata? Enggak, biiznillah, dengan izin Allah, kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Masanya Allah mau apa enggak? Allah mengizinkan atau enggak? Biiznillah. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala berikan kemenangan dan kejayaan kepada mereka. Ya, ketika mereka udah berbaris menghadapi pasukan tersebut, mereka mengatakan apa namanya, falamma fasala Talut bil junud, ketika Talut berhadapan itu dengan pasukan musuh, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan Allah Ta'ala berikan kemenangan dan kejayaan kepada mereka. Itu waktu perang di mana namanya, di perang Badar. Waktu perang Badar, kaum muslimin jumlahnya berapa? 313. Musyrikin 950 orang, 1000. Muslimin cuma 313. Musyrikin 1000 orang, persenjataan lengkap. Kudanya ratusan. Muslimin kudanya ada berapa ekor? Kudanya mereka cuma 3 ekor. Kuda 3 ekor. Pedang yang dimiliki muslimin perang, ya, bawa pedang cuma 8 bilah. Pedangnya cuma 8 bilah. Musyrikin semuanya bawa pedang. La ilaha illallah. Tapi yang menang ya muslimin. Dari dulu tuh jumlah bukanlah sebuah masalah. Sampai tuh waktu perang Mu'tah, kita kemarin di Jordan bersama Al-Habib Umar. Umar banyak cerita tentang kejadian Mu'tah. Itu memang acaranya itu adalah mengenang peristiwa Mu'tah. Sebulan yang lalu kita di sana. Itu waktu di situ, waktu perang Mu'tah, Rasul mengirim 3 orang. Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi bilang kalau Zaid terbunuh, yang megang bendera adalah Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, saudaranya Ali bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, yang megang bendera adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh, ya, maka muslimin memilih pemimpin mereka. Dan yang dipilih itu Khalid bin Al-Walid setelah itu.
terbunuh Zaid bin Harithah. Bendera Islam belum jatuh, bendera pasukan belum jatuh, dipegang oleh Ja'far. Hingga Ja'far yang menjadi sasaran kaum musyrikin, orang-orang kafir Romawi. Diputus tangannya yang satu, dipegang dengan tangan yang lain. Belum jatuh tuh bendera, udah dipegang oleh tangan yang sebelah. Tangannya udah putus satu. Diputus lagi tangan yang sebelah lagi. Itu bendera dipeluk dengan kedua sikutnya. Sampai dia menjadi sasaran bertubi-tubi, hingga tumbang, benderanya nggak ikut tumbang, dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah pun juga menjadi sasaran dan terbunuh. Terus dipilih Sayyidina Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Itu Ja'far waktu diungsikan, digotong ke pinggir medan peperangan, bilang ini udah nggak tertolong lagi. Dilihat di tubuhnya itu ada luka antara bacokan, tusukan, anak panah, tombak, pedang, ada 70. Ada 70 luka. Dan uniknya 70 luka semuanya di bagian depan. Nggak ada yang di samping, nggak ada yang di belakang. Artinya dia nggak berbalik. Semuanya bagian depan. Bagian depan tubuhnya, nggak ada yang di samping. Berapa? 70. Nggak kurang dari 70 luka. Di bagian depan semuanya, bukan satu luka. Kita cengeng dari satu luka. Wah, ini 70 luka. Semuanya di bagian depan, nggak ada yang di samping, nggak ada yang di belakang. Udah gitu, udah nggak tertolong, dikasih minuman. Isyrab, minum dah untuk mengurangi lukanya kamu capek, haus dalam peperangan, minum. Disodorkan minuman, dia bilang, "Enggak, saya nggak mau minum." Minum. Tidak, dipaksa, akhirnya dia ngaku, "Saya lagi puasa." Akhirnya karena itu yang jagain udah ibah, bilang, "Puasa di hari yang lain, jangan sekarang minum aja, batalin." Bilang, "Enggak, saya mau buku puasanya nanti di sorga." Enggak tenggelam hari tersebut, melainkan dia meninggal dunia. Waktu dia wafat meninggal dunia, dibawa ruhnya oleh malaikat mau ke sorga. Dia bilang, "Enggak, mampir dulu." Kemana? Ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi di Madinah lagi siaran langsung, lagi streaming bahasanya kita nih, dengan bahasa sekarang. Nabi lagi ngabarin kepada sahabat, saat ini sahabat mendengarkan, nih saat ini mereka sedang bertempur, bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah, Zaid terbunuh sekarang, dipegang oleh Ja'far. Nggak lama setelah itu Nabi bilang, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Kenapa ini Ja'far sekarang digotong oleh malaikat, dibawa oleh malaikat gitu, mampir ke sini memberi salam kepada saya, dan Allah Ta'ala gantikan tangannya yang putus digantikan dengan sayap. Tangan dia yang putus digantikan dengan sayap. Dan dia mampir ke sini memberi salam. Terus lanjut ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai matinya masih kangen sama Rasulullah. Sampai udah meninggal, surga. La, salam dulu sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu tuh kemenangan Islam di tangan orang yang punya koneksi erat dengan Nabi Muhammad kayak begini. Di tangan orang yang punya koneksi erat dengan Rasulullah seperti begini. Hubungannya dengan Nabi luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada satu anak kecil datang ke bapaknya. "Abah, punya pesan enggak?" "Pesan apa?" "Kamu mau titip sesuatu buat Rasulullah." "Saya nggak paham, maksud kamu apa?" "Rasul udah meninggal." Bilang, "Kamu mau titip, mau punya pesan yang saya sampaikan buat Rasulullah atau enggak? Nanti saya yang sampaikan." "Memang kenapa?" "Bah, ini Abu Bakar As-Siddiq Khalifah memanggil kepada kaum muslimin untuk berjihad." Ini anak kecil di bawah 10 tahun. "Maka saya mau ikut jihad bersama rombongan Abu Bakar As-Siddiq dengan tujuan satu, saya udah kelewat kangen sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah." Begitu. Jadi saya mau ikut jihad, yaitu cuma sebagai cara biar saya buru-buru ketemu Nabi Muhammad. Jadi kalau saya mau ikut jihad cuma pengen satu, bukan pengen menang, bukan pengen apa-apa, enggak, pengen buru-buru ketemu Rasulullah. Ada pesan enggak buat saya sampaikan kepada Rasulullah? Subhanallah. Itu dulu tuh di hatinya anak kecil seperti itu. Semangat jihad mereka seperti itu. Pengen ketemu Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu kejayaan kemenangan Islam bukan di tangan orang yang tukang membid'ahkan, bukan di tangan orang yang suka mengkafirkan,
Bukan di tangan orang yang benci kepada salihin, benci kepada para aulia, benci kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak, bukan di tangan mereka. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dia bilang, "Garabat Rasulillah ahab ilayya min garabati an asilahum." Kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabat saya sendiri, kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Apabila kita tahu asal kemenangan, sumber kemenangan, koneksi, hubungan batin dengan orang-orang mulia, dan ini kita tahu sekarang kan kita tahu. Tapi musuh-musuh Islam juga tahu. Sehingga mereka sebelum ngaduk kaum muslimin, sebelum ngacak kaum muslimin, sebelum ngebom kaum muslimin, maka mereka melakukan bagaimana caranya kalau kita ngebom kaum muslimin, nggak ada yang nolongin kaum muslimin. Ya kan? Mereka mikir begitu. Bagaimana caranya? Saya mau ngabisin muslimin, mau ngancurin mereka, mau ngebom mereka, mau semaunya deh. Ya, bayinya mau saya sembelihin, kaum wanita mau saya permalukan, kayak Firaun deh. Bagaimana caranya kalau saya melakukan itu, muslimin nggak ditolong? Mereka berpikir, biar nggak ditolong, rusak hubungannya dengan para aulia, salihin, dengan sahabat, dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan para pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sebelum tanggalnya pengeboman, sebelum tanggalnya pengerusakan, sebelum tanggalnya penghancuran, mereka bikin agenda bertahun-tahun untuk merusak hubungan umat Islam, kepercayaan umat Islam kepada para wali-wali dan salihin. Dibikin cacat hubungannya kepada sahabat Rasulullah. Dibikin cacat kepercayaan dan keimanannya dan kecintaannya kepada keluarga Rasulullah. Dibikin rusak hubungannya kepada para wali-wali dan salihin. Dibikin cacat itu semuanya. Sehingga ketika udah seperti itu, kalau dulu kan solusinya, hal fikum man ra'a Rasulullah atau man ra'a Rasulullah. Kalau dulu tuh, apakah ada di antara kalian orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang pernah melihat Rasulullah, atau orang yang pernah melihat sahabat? Masya Allah. Oh, sekarang udah nggak dicari lagi. Itu bukan sebuah solusi menurut orang sekarang. Sehingga bagaimana mau datang pertolongan? Hal tunsarun, hal turzagun, wa tunsarun illa bidhu'afaikum. Bukankah kalian diberikan rezeki, diberikan pertolongan dengan berkat orang-orang yang kalian anggap lemah, orang-orang yang para du'afa tersebut. Subhanallah. Kata itu yang mau dirusak, itu yang mau dibikin cacat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan insyaAllah kecintaan kita, hubungan kita kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Beliau bersabda demikian. Itu waktu dalam suatu peperangan, satu sahabat Rasul dalam keadaan sekarat. Dia haus air, minta air. Disodorkan air. Baru dia mau minum, terus dia dengar panggilan, ngejerit, minta air. Di tenda perawatan nih, di medan perang. Dia nggak jadi minum, kasih ke dia. Kamu dulu minum, airnya udah enggak, dia ngejerit air, minum. Wallahi saya nggak mau minum kecuali dia dulu. Dikasih kepada tuh orang. Itu orang baru mau minum, tahu-tahu dengar lagi di panggilan di ujung sana, air. Oh, ada yang minta air, kasih dia. Kamu dulu, enggak, kasih tuh orang. Saya nggak mau minum sebelum dia. Sampai 7 orang dioper, 7 orang. Datang ke orang yang ketujuh udah meninggal dunia. Balik ke orang yang pertama meninggal. Orang kedua meninggal. Sampai semuanya meninggal. Begitu semuanya mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Subhanallah. Di tangan mereka kejayaan Islam. Di tangan mereka kemuliaan Islam. Itu dalam suatu jihad, ada satu orang, sekelompok sahabat Rasulullah ditawan oleh prajurit Romawi. Sekelompok sahabat itu di masanya Sayyidina Umar bin Khattab, waktu berperang melawan prajurit Romawi, ada sekelompok orang nih sahabat, ada puluhan orang berhasil ditawan, ditangkap. Saat berhasil ditangkap, ditawan, begitu dipaksa untuk keluar dari agama mereka, menolak, menunjuk mereka kuat dengan agamanya. Akhirnya, ya sudah, kalau begitu kita eksekusi kalian. Eksekusinya itu adalah dengan ditaruh di panci panas, ya, berisi minyak, begitu. Saat eksekusi itu, satu orang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang saya dulu. Dia minta duluan. Bilang, loh kenapa kamu minta duluan? Bilang, ya iyalah, begitu saya minta duluan,
sebab saya ingin memberi waktu kepada teman saya, ingin sedekah umur kepada teman saya. Ya, jadi biar dia bisa hidup lebih lama, biar saya duluan aja yang dieksekusi. Hingga akhirnya saat dia mau dieksekusi, dipaksa. Raja bilang, kamu keluar dari agama kamu, saya ampunin sekarang juga. Bilang nggak mau. Ya sudah, akhirnya dia akan dieksekusi. Saat dieksekusi gitu, tahu-tahu mengalir air mata, nangis. Si raja bilang, balikin. Kayaknya dia nyesel tuh. Mungkin dia mau keluar dari agama. Sini. Saya lihat kamu menangis. Ya, kamu mau mengurungkan, saya kembalikan lagi kesempatan buat kamu. Kamu keluar dari agama kamu selamat. Dan teman-teman kamu semuanya selamat. Itu orang bilang, saya menangis bukan gara-gara itu. Saya menangis, saya sedih. Saya cuma punya nyawa 1 untuk dikorbanin. Saya berharap saya punya 70 nyawa, pengen saya habisin semuanya di sini. Itu raja ya bingung dia. Bilang orang kayak begini sih, bagaimana kita bisa menang hadapin mereka? Sampai akhirnya raja tersebut, Raja Romawi bilang gini aja deh. Saya bebaskan kalian semuanya. Saya cuma minta 1 aja. Kamu cium jidat saya. Cium kening saya di sini. Udah, kamu bebas. Boleh pulang. Berikut teman-teman saya, nggak harus murtad. Cuma minta 1 aja, cium jidat saya di sini, kata tuh raja. Akhirnya ini orang karena memikirkan teman-temannya, ya sudahlah, dicium jidatnya si kafir itu, dicium keningnya. Begitu semua 40 orang diselamatkan, pulang ke Madinah, selamat. Itu dari kejadian tersebut beberapa sahabat marah, loh kok begitu? Sayyidina Umar dengar begitu, disamperin oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu orang. Begitu, ini berkat kamu, artinya cuma melakukan itu semuanya demi menyelamatkan teman-temannya. Berkat kamu, ya, 40 orang dari sahabat Rasulullah selamat semuanya. Maka pertama saya menyambut kamu adalah saya mau cium keningnya kamu, kata Sayyidina Umar. Dicium keningnya dia. Begitu, dan semua yang ada di majelis mencium keningnya orang tersebut. Berkat dia, Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Wa hakadha. Ini pertolongan dari Allah Ta'ala itu dekat dengan mereka. Jadilah kita orang yang dekat dengan mereka hingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu kedekatan dengan mereka itu adalah dengan hadirnya kita dengan kepada orang-orang soleh di majelis mereka, cinta kepada mereka, bantuin saudara-saudara kita dengan tahajudnya kita, mana linangan air mata kita. Itu dulu tuh hadzal Habib Ali Masyhur, itu diberitakan oleh beberapa murid-murid beliau, Habib, ini ada beberapa, kita nonton berita semalam, muslimin dibantai, muslimin terbunuh, begitu. Iya. Terus Habib Masyhur dibilang dia nggak punya televisi di rumahnya. Dia nggak tahu itu semua. Dia nggak nonton berita, nggak punya televisi di rumahnya. Muslimin dibantai, muslimin diganggu, diperangi, banyak yang terbunuh dari mereka. Oh iya. Terus kalian nonton itu di mana? Di berita. Habis nonton berita, ya, kapan? Semalam. Setelah itu, ya kami tidur. Kok bisa tidur? Kalian nonton, udah gitu kok bisa tidur. Jadi sekarang bentuk kepedulian kalian kepada umat Islam cuma sekedar nonton doang. Nonton terus tidur. Terus kalian bilang, oh ini peduli kepada umat Islam. Nonton terus tidur. Enak banget mengungkapkan bentuk kepedulian dengan hal yang macam begitu. Dengan menuduh yang nggak punya televisi, oh itu nggak peduli kepada umat Islam. Yang nggak baca berita, nggak peduli kepada umat Islam. Terus yang peduli siapa? Nonton terus tidur. Ada disebut peduli. Masih bisa tidur, ngelihat darah masih bisa tidur. Ngelihat saudaranya dibantai masih bisa tidur. Itu orang dulu tuh para aulia wa sholihin, katanya Syarani, itu kalau muslimin ditimpa bala dan musibah, dia sampai nggak bisa tidur siang dan malam, nggak bisa makan, nggak bisa tidur sampai kencing darah. Saking kepikiran terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap malam nangis buat umat. Kata Rasulullah, "Lau baka bakin fil ummah la rahimahullah." Apabila seseorang menangis untuk umat, maka niscaya Allah akan merahmati umat dengan berkat tangisan satu orang tersebut. Dengan berkat tangisan satu orang tersebut. La ilaha illallah. Hakadha.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat. Wa fil akhir hadha hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibilang halakal mutanatti'un. Al mutanatti'un adalah al mutakallifun fid din. Adalah orang yang berlebihan, al mutasyaddidun, orang yang berlebihan di dalam agama. Dan berlebihan dalam agama menjalankan hal-hal yang bukan agama. Baik itu dalam ucapan, ya, ataupun dalam perbuatan, fanatisme, ghulu di dalam menjalankan agama, dalam ucapan, dalam perbuatan, yang mana al-ghulu tersebut adalah bukan bagian daripada agama. Waliyadz billah min zalik. Sehingga itu disebutkan la tusyaddidu fa yushaddidullah alaikum. Jangan kalian bersikap keras, maka Allah Ta'ala akan memberikan kesulitan, menyusahkan, menyulitkan kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma khuyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Rasulullah disodorkan antara dua pilihan, melainkan Rasulullah memilih hal yang paling mudah. Hal yang paling mudah itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berlebihan. Sifat ekstrim di dalam menjalankan agama tersebut adalah hal yang tidak baik. Ada satu orang berkata, saya akan puasa terus menerus dan gak bakalan berbuka. Yang satu lagi bilang, saya bakalan tahajud tiap malam dan gak bakalan tidur. Bilang, saya bakal fokus beribadat dan gak mau menikah. Nabi bilang, amma ini, adapun saya, kata Rasulullah, akul wa asum wa agum wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun saya makan dan saya juga puasa. Saya puasa, saya makan. Saya tidur dan saya juga tahajud dan saya menikah, kata Rasulullah. Ini jalannya saya. Yang berpaling dari sunnah dan jalannya saya bukan bagian dari saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekstremisme dalam beragama, dalam menjalankan agama. Sehingga ketika al-ghulu, sikap ekstremisme di dalam beragama tersebut membuat orang-orang itu menjadi mencaci atau bahkan sampai kepada mengkafirkan, menjelek-jelekkan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Termasuk tuh halakal mutanatti'un, orang-orang yang ekstrim dalam beragama adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah orang-orang yang ekstrim dalam beragama, di dalam pola fikir mereka, cacat di dalam pemikiran agama mereka. Hingga mereka mengkafirkan sejumlah sahabatnya Rasulullah, dikafirkan, dan juga menghalalkan darahnya para sahabat. Yang diperangi oleh mereka bukan musyrikin, yang diperangi oleh mereka bukan orang-orang kafir, justru yang diperangi oleh mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan membantai, membunuhi, menghalalkan darah sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi korban dari apa yang mereka lakukan, para ekstremis tersebut, diantaranya yang jadi korban Sayyidina Umar bin Khattab, yang dibunuh Sayyidina Umar. Dibunuhnya kapan? Dibunuhnya waktu beliau mau sholat subuh ke masjid, mau sholat subuh hari Senin. Begitu pas lagi sholat, begitu mulai takbir Allahu Akbar, dibunuh, ditikam dengan belati beracun. Kemudian dia menyabetkan belatinya secara membabi buta kepada siapapun juga, hingga banyak yang terbunuh dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di shaf awal begitu. Kemudian setelah itu yang menjadi korban ekstremisme dalam beragama tersebut juga Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan didemo oleh orang-orang ekstremis. Mereka mendemo Sayyidina Utsman bin Affan hingga setelah demo tersebut melakukan embargo kepada Sayyidina Utsman. Nggak boleh ada air yang masuk, nggak boleh ada makanan yang masuk, kelaparan, kehausan. Hingga akhirnya di suatu malam
Ada satu orang meloncat ke dalam rumah Sayyidina Utsman dan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Hingga masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij. Kaum Khawarij, mereka itulah yang enggak puas dengan keputusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam peristiwa perang Siffin, maka mereka menghalalkan darahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan saat beliau terbunuh itu juga waktu itu mau sholat subuh. Keluar dari rumahnya itu mau sholat subuh, masuk masjid, dibunuh, dibacok kepalanya beliau. Nabi bilang di dalam hadis, Ashgal awalin agiru nagati saleh. Orang paling sial dari generasi awal adalah yang membunuh ontaknya Nabi Saleh. Membuat satu suku semuanya dibinasakan oleh Allah, kaum Nabi Saleh. Ashgal akhirin, orang yang paling sial dari generasi akhir, kata Nabi, alladzi darabaka fi hadza yakhdab laka hadza. Orang yang paling sial dari generasi akhir adalah yang membacok kamu di sini dan membuat janggutmu berwarna merah. Subhanallah. Betul, begitu dibacok di sini, itu dibilang itu persis terkena bagian yang ditunjuk oleh jarinya Nabi Muhammad. Enggak bergeser sesenti pun juga. Itu persis di tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sayyidina Ali udah tahu, ini udah waktunya. Hingga ketika beliau keluar, begitu keluar langsung dibacok. Dibawa ke rumahnya dalam keadaan sekarat. Sayyidina Ali bilang, pesan kepada anak-anaknya, kalau saya hidup bebas. Pelakunya mau saya apain aja bebas kan? Artinya saya mau maafkan juga boleh. Kalau saya mati, maka saya pesan pelakunya jangan dimutilasi. Hukum sesuai hukuman yang berlaku. Jangan dimutilasi. Kalau saya hidup berarti hak saya mau memaafkan. Tapi kalau saya mati itu udah pindah hak lagi. Itu hak untuk memaafkan adalah haknya ahli waris. Tapi pesan saya jangan dimutilasi. Jangan kamu melakukan lebih daripada apa yang seharusnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, kata terbunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari korbannya para ekstremis tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu termasuk bentuk ekstrim adalah mengkafirkan orang yang beda pandangan, membedahkan, mensyirikkan orang-orang yang beda pandangan. Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan al-Attas beliau bilang, man daga ilmuh daga amaluh wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, maka otomatis amalannya sempit, terbatas. Kalau udah amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Ngelihat ada orang beda, wah, nggak kuat tuh hati menerima perbedaan tersebut. Subhanallah. Makanya itu luasin hati, luasin ilmu hingga bisa menerima perbedaan. Jangan dibikin beda urusan duniawi udah kayak beda urusan agama. Beda partai kayak beda agama. Beda calon kayak beda Tuhan. Ini adalah ketidakdewasaan dalam berpikir. Ini adalah pemikiran yang primitif. Hal yang semua, segalanya, ini segalanya. Sholat segalanya. Nyoblos segalanya. Sholat segalanya. Sholat itu segalanya. Puasa segalanya. Takbiratul ihram segalanya. Birrul walidain segalanya. Silaturahmi segalanya. Jaga mulut segalanya. Jaga hati segalanya. Enggak mendengki segalanya. Mati tidur malam hari dengan hati yang enggak ada benci sama orang, itu segalanya. Nyoblos segalanya. Otaknya kemana? Di sekolah diajarin begitu? Wala diajarin di sekolahan, wala diajarin dalam agama. Halakal mutanatti'un, binasa. Ya, orang yang ekstrim untuk hal-hal yang enggak seharusnya semacam begini. Dewasalah dalam berpikir, ya, luaskan hati kita, begitu bisa menerima perbedaan. Dalam urusan agama aja beda enggak jadi masalah. Beda dalam urusan agama. Ada madhab Syafi'i, beda dengan madhab Maliki, beda dengan madhab Hanafi, beda dengan madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i, tapi Syafi'i nggak bilang dasar murid murtad, nggak bilang begitu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik bilang, awas lu beda sama gua ya, nggak bilang begitu. Imam Malik yang ngasih izin kepada Syafi'i untuk menjadi mujtahid dan berfatwa, silakan, boleh beda.
Boleh beda. Oh kita beda urusan apa? Urusan menu. Saya makan ikan asin, dia makan ikan peda, ini makan ikan gurame, ini makan ikan apa namanya? Ikan tuna. Ikan. Kenapa repot? Urusan begitu, urusan menu doang. Urusan calon doang, dewasalah dalam berpikir. Yang anggap itu segalanya, tahu gak musuh kita siapa? Musuh kita bukan calon nomor 1, bukan calon nomor 2, bukan calon nomor 3, bukan calon nomor 13. Musuhnya kita adalah yang menghasut kita untuk membenci saudara kita yang muslim, itu musuhnya kita. Yang menghasut kita untuk benci kepada saudara kita yang muslim, ada musuhnya kita. Yang ngajak kita musuhan untuk membenci saudara kita yang muslim, baik itu saudara kita yang muslim pendukung ataupun gak mendukung, atau calonnya itu sendiri. Lagian juga yang jadi calon siapa ya? Abangnya ente? Bukan. Bapak lo? Bukan. Anak? Bukan. Saudara? Bukan. Bukan saudaranya dia, bukan dirinya dia. Orang paling bodoh adalah yang rugi agama, yang rugi akhirat, untuk dunianya. Gara-gara dunia dia hilang kebersihan hati, gara-gara dunia ketinggalan sholat jamaah. Tapi orang yang 1000 kali lebih bodoh adalah yang kehilangan akhirat buat dunianya orang lain. Yang dapat kursi siapa? Kenapa lu yang ngotorin hati? Itu orang yang paling bodoh. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah